Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikta Sada. Saya akan membahas tentang strategi branding. Hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam branding? Nah, sebelum kita masuk ke seluk-beluk tentang branding, jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, merek atau brand itu apa sih? Jadi, merek itu adalah nama, istilah, desain, simbol, atau karakteristik lainnya dari sebuah produk atau jasa yang membedakannya dari yang lain. Maka dari itu, branding itu sendiri merupakan suatu upaya untuk menunjukkan kelebihan dari produk yang kita miliki. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari branding itu sendiri? Jadi, branding itu merupakan salah satu kunci utama kesuksesan sebuah bisnis karena insya Allah ketika kita melaksanakan sebuah branding ini, brand dapat terkenal dengan mudah. Kemudian kita insya Allah akan mendapatkan kepercayaan terhadap produk yang kita miliki. Kemudian ada mendukung brand itu sendiri dan pastinya memberikan produk yang kita buat itu menjadi posisi yang kuat dalam industrinya. Jadi seandainya kalau misalnya ada saingan, misal jualan jahe, nah terus ada produk orang tuh jualan jahe juga. Kalau misalnya branding kita lebih kuat, insya Allah posisi kita bakalan lebih baik dibanding brand yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya saya sudah membuat beberapa poin hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam branding. Jadi pertama ada USP atau Unique Selling Proposition, kedua ada personal branding, ketiga ada visi dan misi, empat ada nama dan tagline, dan lima ada logo. Nah, saya akan membahas tentang USP terlebih dahulu atau Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition ini adalah faktor atau pertimbangan dari penjual sebagai alasan bahwa produk atau jasa mereka itu lebih baik dari produk lain. Dengan kata lain, secara simpelnya USP itu adalah apa sih hal yang menarik, apa sih hal yang unik di produk yang kalian miliki, seperti itu. Nah, gimana sih cara mengidentifikasi USP itu? Caranya pertama, kita itu harus menempatkan diri dulu nih pada posisi pelanggan. Kemudian ada ketahui juga motivasi apa sih yang pelanggan itu pengen untuk membeli produk tersebut gitu. Dan juga jangan malu nih untuk membandingkan produk Anda dengan produk pesaing. Dan jangan lupa untuk menentukan packaging yang menarik. Packaging adalah kemasan ya. Nah, mungkin ini salah satu contoh ya packaging yang menarik atau kemasan yang menarik. Terlihat di sini pemilihan warna yang tidak norak atau pemilihan warna yang tepat, dan juga di sini kalau yang saya contohkan adalah tempat makannya itu dari kertas ya. Jadi tidak waste energi, tidak membuang-buang energi. Kadang kan kalau misalnya zaman sekarang kalau pakai plastik kan ada yang nggak suka, maksudnya karena dia membuang limbahnya itu limbahnya susah diolah seperti itu, susah diurai. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang personal branding. Jadi simpelnya personal branding itu adalah upaya untuk mempromosikan diri atau membuat citra diri yang baik ke masyarakat umum. Karena kenapa dalam branding kita harus membuat citra diri yang baik? Karena demi mendapatkan kepercayaan seperti itu. Agar branding kita pun juga namanya jadi baik pula. Jadi insya Allah produk kita bisa terkenal gitu, bisa menjadi produk yang baik. Next. Nah, jadi ada beberapa komponen penting nih yang mempengaruhi proses pemasaran diri. Pertama ada nilai unggul, kedua ada keterampilan, ketiga ada tingkah laku, keempat penampilan diri, kelima keunikan diri, yang keenam keaslian diri. Jadi, semisal kita melaksanakan semua komponen penting ini, pastinya personal branding ini bakalan baik di mata masyarakat. Nah, selanjutnya ada visi dan misi. Visi atau vision itu bisa diartikan sebagai sebuah pandangan atau rencana dalam jangka panjang yang ingin dicapai oleh produk kita. Sedangkan misi atau mission dapat diartikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah dari rencana jangka panjang yang sudah kita buat. Gitu. Jadi produk kita ini harus visioner agar mendapat pelanggan yang tetap gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang nama dan tagline. Nama dan tagline ini adalah unsur yang sangat penting dalam branding karena nama dan tagline itu merupakan suatu pionir utama untuk memperkenalkan produk itu
ke masyarakat umum. Jadi calon pelanggan itu bisa lebih paham dan bisa lebih ingat dengan apa yang brand Anda ingin tawarkan. Mungkin ini ada beberapa contoh gambar-gambar, nama dan tagline-nya ya. Mungkin udah ada yang pernah lihat. Atau kalau misalnya di Indonesia, kalau tahu Polytron, nah itu Polytron memang canggih. Nah, itu saya dari kecil kebetulan selalu ingat Polytron, jadi selalu ingat tagline-nya juga memang canggih. Jadi kadang kalau misalnya belanja elektronik, saya ke Polytron, seperti itu. Oke, next. Yang terakhir, saya akan membahas tentang logo dalam branding ini. Jadi logo itu apa sih? Logo itu adalah wajah dari sebuah produk. Untuk menciptakannya, kita memerlukan gaya, tulisan, warna, dan bentuk yang dapat membekas dalam pikiran target pasar. Jadi ini ada beberapa tips dari saya membuat logo untuk branding. Jadi pertama, sebuah logo itu harus simple. Kedua, logo itu harus memorable atau mudah diingat. Ketiga, logo itu harus bertahan lama dan fleksibel. Keempat, ada pemilihan warna yang tepat. Jadi kalau misalnya mau bikin logo, kita harus memilih warna yang tepat. Dan yang kelima, kita harus memilih font yang tepat pula. Nah, berikut adalah salah satu contoh logo yang sudah kami buat dengan produk olahan yang kami buat juga, yaitu yogurt dan jahe instan. Jadi ini salah satu contoh logo yang simple ya, karena benar-benar tulisannya dikit, jadi nggak terlalu bertele-tele, dan ada satu komponen, atau ini sapi ya, ada satu komponen yang besar dan memorable atau mudah diingat begitu. Dan kenapa sapi? Sapi pun juga harus sesuai sama visi dan misi yang sudah kita buat, karena bisnisnya ini adalah bisnis yogurt atau olahan sapi, maka dari itu saya memilih logo ini dengan kepala sapi. Dan ini juga jahe instannya juga ini huruf J dengan bentuk jahe. Nah, selanjutnya untuk membuat logo yang baik, kita harus memilih warna yang tepat. Di sini ada contohnya. Namun saya lebih ingin membahas produk makanan. Di sebelah kanan ini ada McDonald, ada Pizza Hut, ada Wendy's. Nah, kenapa warnanya merah kuning? Jadi secara psikolog, warna merah dan kuning itu dapat meningkatkan rasa ingin makan. Jadi maka dari itu kenapa banyak produk yang terkenal yang memilih logonya itu berwarna merah dan kuning untuk produk makanan seperti itu. Nah, yang terakhir dibutuhkan pemilihan font yang tepat. Jadi font itu apa sih? Font itu adalah jenis huruf yang akan digunakan untuk produk itu sendiri. Jadi pertama, maksud dari font yang tepat itu adalah kita harus memilih font yang unik. Kemudian hindari font yang terlalu berdempet. Jangan gunakan lebih dari 2 font berbeda dan pastikan font itu mudah dibaca. Jadi ini salah 5 contoh font-font yang tepat untuk logo-logo yang terkenal. Ada Gojek, Tokopedia, OVO, Shopee, Amazon, mungkin teman-teman udah pada tahu, udah pernah lihat. Ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.